Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang uji hipotesis, uji rata. Bisa juga disebut juga dengan uji min, atau terkadang ada yang menyebutnya ketuntasan rata-rata. Bisa juga uji rata-rata satu sampel, bisa ya. Oke, di sini uji rata digunakan untuk menguji apakah min populasi atau mu di sini simbolnya adalah tidak sama dengan atau dari sudut statistika A. Nah, di sini berarti dibandingkan rata-ratanya atau mu-nya dibandingkan dengan A. A itu adalah sebuah nilai yang nanti ditentukan, misalkan kalau nilai itu nanti KKM-nya itu bisa diambil dari ini. Nah, oke. Hipotesisnya adalah apa? Dapat disusun H0,2 mu sama dengan A dan H1-nya sama dengan mu tidak sama dengan A. Yang kedua, ini itu kurang dari sama dengan A mu-nya, H1-nya lebih dari A. Kalau ini mu-nya lebih dari sama dengan A dengan mu-nya kurang dari A. Ini sama dengan semua, tidak apa-apa. Boleh juga menuliskan yang pertama, yang nomor 2 itu kurang dari sama dengan, yang bawah itu lebih dari sama dengan. Kalau menggunakan manual, menggunakan rumus ini bisa ya. Nah, ketika di SPSS menggunakan SPSS, tapi memang nanti harus ditulis dulu atau dihitung dulu bagaimana normalitasnya. Jika normal, maka bisa menggunakan statistika parametrik. Ini uji T yang saya akan bahas adalah uji min dengan uji parametrik ya. Nah, di sini nilai rata-rata induktif statistik induktif rata-ratanya adalah 80. Nah, ini adalah KKM-nya ya nanti ya. Rata-ratanya ya. Nah, akan melampaui apa tidak? Ternyata pertanyaan di sini hanya membuktikan bahwa adalah rata-ratanya adalah 80. Kalau adalah berarti menggunakan dua pihak ya, sama dengan dan tidak sama dengan. Oke, kita tulis dulu tadi, diketik dulu ini ke dalam data editor. Kemudian kita akan melakukan langkah-langkahnya. Nanti di hasil seperti ini dituliskan dulu, H0-nya dituliskan, H1 dituliskan, dibuat ya, bisa ya. Kemudian taraf signifikannya juga dituliskan ya. Kemudian nanti ujinya pakainya statistika yang menggunakan SPSS. Uji T dikerahkan sampel 20. Uji hasil SPSS jika signifikan kurang dari alfa atau kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Nah, statistiknya adalah menggunakan, kenapa ini hanya satu sampel, berarti kita menggunakan one sample t-test ya. Bagaimana caranya? Kita masuk ke sini. Sudah ditulis dulu, diketik. Jangan lupa di sininya string ya. Yang nama mahasiswa ini numerik dan jumlah besarnya angkanya atau besar hurufnya juga ditambahkan. Caranya adalah analyze ya, compare min, karena minnya yang akan kita compare atau kita bandingkan. Nah, one sample t-test ada banyak macamnya, tapi kita ambil yang pakainya sampelnya satu atau datanya satu aja. Di sini pakainya one sample t-test. Diklik one sample t-test, akan muncul seperti ini. Kita masukkan nilainya. Nah, nilai mahasiswa. Dan patokannya, tes valuenya diisi dengan yang tadi. Nilainya berapa? 80. Biasanya pakai KKM bisa, atau rata-ratanya sesuai dengan pertanyaannya. Oh, adalah 80, berarti pakainya H0-nya yang mu sama dengan 80.
dites value-nya juga 80. Oke, apalagi yang kita akan laksanakan atau lakukan? Oke, udah 80. Kemudian ada optionnya. Optionnya adalah apa? Di sini confident-nya. Nah, tadi kan alfanya kan 10%. Jadi tingkat kepercayaannya berapa atau confident interval presentasinya berapa? Kalau hanya 0,05 atau 5%, maka ininya 95. Tetapi ketika di sini 10%, maka dikurangi 100 dikurangi 10 menjadi 90. Lalu continue. Setelah itu langsung oke biasanya. Nah, oke. Langsung oke, akan muncul output seperti ini. Nah, sama ya. Outputnya seperti ini, tapi ini lebih dibulatkan. Oke, apa yang kita lihat? Apa yang kita lihat tadi? Kalau kita tuliskan dulu seperti ini nanti kita di soal. Nah, nanti kita masukkan ini dan dimasukkan outputnya di copy di Word ya. Ada H0 hipotesisnya, kemudian hasil dari output SPSS-nya, kemudian kesimpulannya seperti apa. Ternyata dilihat bahwa signifikan mana signifikan yang dilihat. Oke, kalau mau menggunakan T ini ya. Kalau menggunakan T ini nanti dibandingkan dengan derajat bebas 19 itu boleh. Ya. Kalau ini juga bisa menggunakan signifikan. Signifikannya mana? Adalah 0,69. Nah, maka karena 10% jadi alfanya adalah 0,1. Karena signifikannya kurang dari 0,1, maka H0 ditolak. Kalau H0 ditolak, berarti lihatnya H1 ya. Ini pasti. Ketika ditolak, maka lihatnya H1. Kalau H1 diterima, maka jelas. Apa ini? Nilainya atau ratanya tidak sama dengan 80. Dari mana tadi kita lihatnya kenapa H0 ditolak? Kita lihatnya H1 karena contohnya seperti pacar. Misalkan ada 2 calon yang Anda